Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga hari ini kita boleh bersama lagi mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Tajuk renungan kita hari ini ialah kehadiran Anda membangkitkan semangat. Apakah itu benar? Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul versi bahasa Melayu mengatakan Kisah Para Rasul 14 ayat 20. Tetapi apabila pengikut Yesus di situ berkumpul di sekeliling Paulus, dia bangun lalu masuk kembali ke bandar. Keesokan harinya dia dan Barnabas berangkat ke Derbe. Sahabat yang dikasihi, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 8 hingga 20. Paulus dan Barnabas berada di kota Listra, di mana mereka menyembuhkan seorang lumpuh sejak lahir. Ilustrasi. Di dunia ini ada orang yang pernah mengalami detik-detik hampir maut atau hampir mati. Terselamat daripada kemalangan ngeri, pulih dari penyakit kanker saraf tahap akhir, terselamat dari bencana tsunami dan sebagainya. Satu perkara yang pasti, mereka yang mengalami ini pasti selalu bersiap sedia atau bersedia untuk berkongsi pengalaman ekstrim yang tidak akan mereka lupakan. Sahabat yang dikasihi, apa inti renungan kita dari pembacaan kita hari ini? Kembali kepada pembacaan kita. Paulus juga pernah menceritakan pengalamannya ketika hampir mati direjam, yaitu dihukum atau hukuman lempar batu oleh orang Yahudi dalam 2 Korintus 11 ayat 25. Dan kejadian itu dicatat dalam bacaan kita hari ini. Dia atau Paulus diseret keluar kota dan disangka telah mati. Ayat 19. Padahal tidak lama sebelumnya dia dan Barnabas hampir disembah seperti dewa. Kalau kita baca dalam ayat 11 hingga 13. Nah, dari satu ekstrim ke satu ekstrim yang lain. Namun Paulus bangkit semula dan meneruskan pelayanannya. Ada satu catatan yang menarik di dalam pembacaan kita, yaitu apa? Di mana itu menguatkan Paulus untuk bangkit, ialah kehadiran sekumpulan murid-muridnya di dalam ayat yang ke-20. Nah, perlakuan ekstrim dari orang ramai di sekeliling tidak mempengaruhi dirinya. Tetapi kehadiran para murid memberi dorongan yang kuat untuk tetap semangat meneruskan hidup. Penerapan renungan ini untuk kita ialah, selain Tuhan atau bukan saja Tuhan, setiap orang memerlukan kehadiran orang lain untuk terus mempunyai alasan atau sebab untuk hidup. Jangan nafikan, itu adalah kenyataan. Apa yang penting, jangan salah memilih orang. Milikilah orang-orang yang kita kasihi dan rapat dalam hidup kita, seperti keluarga, sahabat-sahabat, atau anak didik kita. Kehadiran mereka pasti mampu menyuntik semangat kepada setiap kita untuk terus berjuang hidup dan setia kepada Tuhan. Itu sebabnya pada hari ini mari kita ingatkan diri kita bahwa kehadiran orang-orang yang tersayang yang masih memerlukan kita pasti akan membangkitkan semangat kita untuk terus hidup. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk memberi semangat kepada orang lain untuk terus hidup dan setia kepada Tuhan. Tuhan yang pertama, tetap setia, tetap semangat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita.